Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 6, yaitu akuntansi dan nilai waktu uang. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Hera Aprilia dengan NPM akhir 400. Kemudian ada Sylvia Salsabila dengan NPM akhir 292. Kemudian ada Rahma Khairunisya dengan NPM akhir 381. Kemudian ada Jessica Putri dengan NPM akhir 414. Kemudian ada Artika Nadia dengan NPM akhir 417. Konsep nilai waktu dasar. Nilai waktu uang menunjukkan hubungan antara waktu dan uang, bahwa $1 yang diterima hari ini bernilai lebih dari $1 yang dijanjikan pada suatu waktu di masa depan. Pelaporan keuangan menggunakan pengukuran yang berbeda untuk situasi yang berbeda, seperti biaya historis untuk peralatan, nilai realisasi bersih untuk persediaan, dan nilai wajar untuk investasi. AISB mendorong penggunaan nilai wajar dalam mengukur aset dan kewajiban. Kemudian pengukuran akuntansi berbasis nilai sekarang. Terdapat 8 pengukuran akuntansi, yaitu yang pertama, catatan. Catatan menilai piutang dan hutang tidak lancar yang tidak memiliki suku bunga yang dinyatakan atau lebih rendah dari suku bunga pasar. Kemudian yang kedua, sewa, menilai aset dan kewajiban yang akan dikapitalisasi berdasarkan sewa jangka panjang dan mengukur jumlah pembayaran sewa dan amortisasi sewa tahunan. Kemudian yang ketiga, pensiunan dan tunjangan pasca pensiun lainnya, mengukur komponen biaya pelayanan beban tunjangan pasca pensiun pengusaha dan kewajiban tunjangan pasca pensiun. Kemudian yang keempat, aset tidak lancar, mengevaluasi alternatif investasi jangka panjang dengan mendiskontrolkan masa depan arus kas, menentukan nilai aset yang diperoleh berdasarkan kontrak pembayaran yang ditangguhkan, mengukur penurunan nilai aset. Kemudian yang kelima, kompensasi berbasis saham, menentukan nilai wajar layanan karyawan dalam rencana opsi saham kompensasi. Kemudian yang keenam, kombinasi bisnis, menentukan nilai piutang, hutang, liabilitas akrual, dan komitmen yang diperoleh atau diasumsikan dalam pembelian. Kemudian yang ketujuh, pengungkapan, mengukur nilai arus kas masa depan dari cadangan migas untuk pengungkapan dalam informasi tambahan. Kemudian yang ke-8 ada kewajiban lingkungan, menentukan nilai wajar kewajiban masa depan untuk aset pensiun. Kemudian ada sifat bunga. Bunga adalah pembayaran atas penggunaan uang atau biaya yang harus dibayar ketika meminjam uang atau dilunasi di atas jumlah yang dipinjamkan atau dipinjam. Contohnya, Corner Bank meminjamkan Hillfarm Properties sebesar $10.000 dengan pemahaman ia akan membayar kembali sebesar $11.500. Nah, kelebihan $1.500-nya ini merupakan beban bunga untuk Hillfarm dan pendapat bunga untuk Corner Bank. Kemudian ada variabel dalam perhitungan bunga. Yang pertama ada variabel pokok, yaitu jumlah yang dipinjam atau diinvestasikan. Kemudian yang kedua ada variabel suku bunga, yaitu persentase dari pokok pinjaman. Kemudian yang ketiga ada variabel waktu, yaitu jumlah tahun atau bagian pecahan dari 1 tahun di mana pokok pinjaman belum dilunasi. Dari 3 variabel di atas, maka semakin besar jumlah pokok pinjaman, semakin besar jumlah dolar bunganya. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar jumlah dolar bunga. Semakin lama jangka waktunya, maka semakin besar jumlah dolar bunganya. Terdapat 2 jenis bunga, yaitu yang pertama ada bunga sederhana. Perusahaan menghitung bunga sederhana hanya berdasarkan jumlah pokok. Bunga sederhana adalah pengembalian atau pertumbuhan pokok pinjaman untuk 1 periode waktu. Nah, persamaan bunga sederhana ini adalah bunga sama dengan P kali I kali N. P yaitu pokok pinjaman, I tingkat bunga untuk 1 periode, dan N adalah jumlah periode. Kemudian yang kedua ada bunga majemuk. Bunga majemuk adalah pengembalian atau pertumbuhan pokok pinjaman untuk 2 periode waktu atau lebih. Peracikan menghitung bunga tidak hanya
pada pokok pinjaman tetapi juga pada bunga yang diperoleh hingga saat ini atas pokok pinjaman tersebut, dengan asumsi bunga tersebut masih tersisa di deposito. Terdapat 4 variabel fundamental, yakni suku bunga, jumlah periode waktu, nilai masa depan, dan nilai sekarang. Nah, untuk mencari rumus bunga majemuk yaitu dengan cara A sama dengan P dalam kurung 1 ditambah R dibagi N dikali NT. A yaitu nilai masa depan, P yaitu modal awal, N yaitu jumlah periode, dan T adalah waktu dalam tahun. Untuk materi selanjutnya yaitu masalah penjumlahan tunggal. Nah, banyak keputusan bisnis dan investasi ini melibatkan sejumlah uang tunggal yang ada saat ini atau akan ada di masa mendatang. Untuk umumnya masalah penjumlahan tunggal ini diklarifikasikan ke dalam salah satu dari dua kategori berikut, yaitu yang pertama, menghitung nilai masa depan yang tidak diketahui dari sejumlah uang tertentu yang diinvestasikan sekarang selama sejumlah periode tertentu pada tingkat bunga tertentu. Untuk yang kedua, yaitu menghitung nilai secara yang tidak diketahui dari sejumlah uang tertentu di masa depan yang didiskontokan selama sejumlah periode tertentu pada tingkat bunga tertentu. Selanjutnya yaitu dalam masalah penjumlahan tunggal tadi terdapat dua, yaitu yang pertama nilai masa depan dari jumlah tunggal dan nilai sekarang dari jumlah tunggal. Nah, untuk nilai masa depan dari jumlah tunggal yaitu jumlah uang yang akan diterima atau dibayar di masa depan jika diinvestasikan pada saat ini. Nah, nilai masa depan ini didapatkan dari nilai sekarang yang dikompensasikan dengan suku bunga. Untuk rumusnya yaitu FP sama dengan PV dikali 1 ditambah I dikalikan dengan N. Nah, jadi nilai masa depan ini tentang seberapa besar nilai uang yang kita miliki sekarang jika kita menginvestasikannya atau membiarkannya berkembang dengan bunga selama periode tertentu. Untuk nilai sekarang dari jumlah tunggal yaitu jumlah uang yang harus kita investasikan atau bayarkan sekarang untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu di masa depan dengan memperhitungkan tingkat bunga atau tingkat pengembalian yang diterapkan. Dalam kata lainnya yaitu PV adalah cara untuk mengukur nilai saat ini dari uang yang akan kita terima atau dibayar di masa depan. Untuk rumusnya yaitu PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah I pangkat N. Jadi untuk rumusnya yaitu kebalikannya, kalau nilai masa depan dari jumlah tunggal itu dikali, sedangkan nilai masa sekarang dari jumlah tunggal itu dibagi. Selanjutnya, anuitas dinilai masa depan. Nah, terdapat dua. Yang pertama ada nilai masa depan dari anuitas biasa, dan yang kedua nilai masa depan dari anuitas yang jatuh tempo. Selanjutnya, nilai masa depan dari anuitas biasa. Nah, nilai masa depan dari suatu anuitas dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan bertahap, suatu rumus, kalkulator finansial, atau spreadsheet yang sebagai nilai masa depan dari anuitasnya. Rumus menghitungnya nilai masa depan dari anuitas biasa R dikali FBF dikurangi O AN kurang 1. Selanjutnya nilai masa depan dari anuitas yang jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo adalah setiap pembayaran yang terjadi satu periode lebih awal, yang dimana semua pembayaran akan mendapatkan bunga untuk satu periode tahunan. Oleh karena itu, nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo akan lebih besar daripada suatu anuitas biasa yang sama. Untuk menemukan nilai masa depan dari faktor jatuh tempo anuitas, kalikan nilai masa depan dari faktor anuitas biasa dengan 1 ditambah suku bunga. Anuitas nilai sekarang. Nilai sekarang dari anuitas biasa adalah nilai sekarang dari serangkaian sewa yang sama yang akan ditarik pada interval yang sama pada akhir periode. Pada ilustrasi 6.28, salah satu pendekatan untuk menentukan nilai sekarang dari sebuah anuitas menentukan
dari masing-masing sewa dalam seri dan kemudian menjumlahkan nilai sekarang masing-masing. Sebagai contoh, dalam ilustrasi 6.28, kita dapat melihat anuitas sebesar $1 yang akan diterima pada akhir setiap 5 periode sebagai jumlah yang terpisah dengan asumsi tingkat bunga 5%. Sehingga perhitungan ini memberitahu kita bahwa jika kita menginvestasikan jumlah tunggal $4,33 hari ini dengan bunga 5% setiap 5 periode, kita akan dapat menarik $1 pada akhir setiap periode selama 5 periode. Pada slide yang sekarang ini terdapat sebuah formula memberikan caranya lebih efisien untuk menyatakan nilai sekarang dari anuitas biasa 1, yaitu rumusnya PVT dikurangi OA pangkat N, I sama dengan 1 dikurangi 1 tanda kurung 1 plus I pangkat N dibagi I. Nah, ekspresi PVT dikurangi OA pangkat N,1 mengacu pada nilai sekarang dari anuitas biasa dengan satu faktor untuk N periode dengan bunga I. Dengan rumus umum yang untuk nilai sekarang dari anuitas biasa adalah sebagai berikut, yaitu nilai sekarang dari anuitas biasa R tanda kurung PVT dikurangi OA pangkat N, I, di mana R sama dengan sewa bergerak atau anuitas biasa dan PVT atau PVF dikurangi OA pangkat N,1 sama dengan nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar 1 untuk N periode dengan bunga I. Pada ilustrasi 6.30, berapa nilai sekarang dari tanda terima sewa masing-masing $6.000 yang akan diterima pada akhir masing-masing 5 tahun ke depan bila diskon sebesar 6%. Nilai sekarang dari anuitas biasa yaitu fakta. Tanda terima sewa masing-masing sebesar $6.000 akan diterima pada akhir setiap 5 tahun ke depan. Dan terdapat soalnya yaitu tunjukkan situasi ini dalam sebuah bentuk diagram waktu dan tentukan nilai sekarang dari pembayaran-pembayaran tersebut jika jika didiskonkan sebesar 6% dengan solusi yaitu dalam bentuk diagram waktu seperti pada slide ini. Dan rumus untuk perhitungan ini seperti yang ditunjukkan di bawah ini adalah nilai sekarang dari anuitas biasa R sama dengan PVT dikurangi OA sama dengan N, I sama dengan $6.000 dikurangi PVT dikurangi OA sama dengan 5,6% sama dengan $6.000 dikali 4 4,21236 sama dengan 25,274,16 dolar. Sehingga pada hasil tersebut nilai sekarang dari 5 penerimaan sewa anuitas biasa masing-masing sebesar $6.000 adalah 25,274,16 dolar. Untuk
Untuk menentukan nilai sekarang dari faktor anuitas biasa yaitu 4,21236. Nilai sekarang dari anuitas yang jatuh tempo. Nah, nilai sekarang dari jatuh tempo anuitas adalah nilai sekarang dari serangkaian jumlah yang sama harus ditarik atau diterima pada interval yang sama, sehingga sewa berkala ini terjadi pada awal periode. Namun terdapat Pembandingan nilai sekarang anuitas biasa dengan anuitas jatuh tempo pada ilustrasi 6.31 yaitu karena setiap arus gas datang tepat satu periode lebih cepat dari nilai sekarang dari anuitas yang akan jatuh tempo, maka nilai sekarang dari arus gas tersebut tepat 12% lebih tinggi daripada nilai sekarang dari anuitas biasa. Jadi, untuk mencari nilai sekarang dan faktor anuitas jatuh tempo, talikan nilai sekarang dari faktor anuitas biasa dengan satu ditambah tingkat bunga, yaitu satu tambah I. Nah, untuk menentukan nilai sekarang dari faktor bunga anuitas jatuh tempo untuk 5 periode dengan bunga 12%. Periode dengan bunga 12%, ambil nilai sekarang dari anuitas biasa untuk 5 periode dengan bunga 12% atau 3,60478 dan kalikan dengan 1,12 untuk mendapatkan nilai sekarang dan dari anuitas jatuh tempo yaitu 4,03735 bisa dapat dari 3,60478 kali 1,12. Dalam ilustrasi 6.32, Space Odyssey INC menyewa satelit komunikasi selama 4 tahun dengan pembayaran sewa tahunan sebesar 4,8 juta dolar yang harus dilakukan setiap awal tahun. Jika tingkat bunga tahunan yang relevan adalah 5%, berapa nilai sekarang dari kewajiban sewa? Aneh, em, dalam pada soal tersebut, faktanya Space Odyssey INC menyewa satelit komunikasi selama 4 tahun dengan pembayaran sewa tahunan sebesar 4,8 juta yang harus dibayar setiap awal tahun. Nah, pada soal ini ditunjukkan situasi ini dalam bentuk diagram waktu dan tentukan nilai sekarang dari kewajiban sewa dengan asumsi tingkat bunga tahunan sebesar 5% dengan bentuk diagram waktu pada slide yang ini. Setelah bikin diagram waktu, Perhitung setelah itu bik- se- setelah itu perhitungan untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar 1 untuk 4 periode pada 5%. Atau bisa dilihat tabel 6.4 yaitu sebesar 3,54595. Namun yang kedua faktor atau 1,005 eh, sebesar 1,05 dikali, maka hasilnya dari nilai sekarang dari anuitas yang jatuh tempo dari 1 untuk 4 periode pada 5% sebesar 3,72325. Namun yang pada tahap keempat yaitu setoran, berkala atau sewa sebesar 4.800.000 dikali, maka hasilnya adalah
Hasil dari nilai sekarang dari pembayaran yaitu 17.871.000 dolar. Angga Yunanda baru saja memenangkan lotre senilai 4 juta ribu dolar. Dia mengetahui bahwa dia akan menerima cek sebesar 200.000 dolar pada akhir setiap 20 tahun ke depan. Berapakah jumlahnya benar-benar dia menangkan? Artinya, berapa nilai sekarang dari cek 200.000 dolar yang akan dia terima 20 tahun ke depan? Pada ilustrasi 6.33 menunjukkan diagram waktu dari situasi yang patut ditiru ini dengan asumsi tingkat bunga yang sesuai sebesar 10%. Un- Untuk menghitung sekarang sebagai berikut yaitu nilai sekarang dari anuitas biasa yaitu R tanda kurung PFT dikurangi OA pangkat N, I sama dengan 200.000 dolar PFT dikurangi OA 20,10% sama dengan 20.200.000 dolar dikali 8,51356 sama dengan 1.702.712 dolar. Maka hasilnya jika negara mendepositokan 1.702.712 dolar, sekarang dia mendapatkan bunga 10% dapat menarik 200.000 dolar per tahun selama 20 tahun untuk membayar 4 juta dolar kepada Angga Yunanda. Perhitungan suku bunga. Banyak pembeli menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembelian. Ketika Anda menerima laporan pembayaran, Anda dapat membayar jumlah total yang harus dibayar atau Anda dapat membayar saldo dalam beberapa kali pembayaran. Sebagai contoh, anggaplah Anda menerima tagihan dari Mastercard atau US dengan saldo yang harus dibayar sebesar 528,77 Eropa dolar. Anda dapat melunasinya dalam 12 kali pembayaran bulanan yang sama sebesar 50 Eropa dolar dengan pembayaran pertama jatuh tempo 1 bulan dari satu sekarang. Berapa tingkat bunga yang akan Anda bayar? Angka 528,77 Eropa dolar mewakili nilai sekarang dari 12 pembayaran, masing-masing sebesar 50 Eropa dolar pada tingkat bunga yang tidak diketahui. Diagram waktu di ilustrasi 6.34 menggambarkan situasi ini. Dan bisa menghitung dari sebagai berikut yaitu nilai sekarang dari anuitas biasa sama dengan tanda kurung PFT dikurangi OA pangkat N, I 528,77 Eropa dolar sama dengan 50 dolar tanda kurung PVF dikurangi OA sama pangkat 12, I. Maka tanda kurung PVFO dikurangi OA 12, pangkat 12, I sama dengan 528,77 di 7 Eropa dolar sama dengan 50 dolar sama dengan 10,57540. Sehingga pada ilustrasi 6.34 ini mengacu pada tabel 6,4 dan membaca baris 12 periode. Jika menggunakan tabel 6.4, Angga dapat menemukan 10,57534 di kolom 2%. Karena 2% adalah suku bunga bulanan
Suku bunga tahunan nominal adalah 24%, bisa dapat dari 12 kali 2%. Suku bunga tahunan efektif adalah 26,823%, bisa didapat dari 1,0,02 dikali 12 dikurangi 1. Tentu saja Anda dapat lebih banyak membayar seluruh tagihan sekarang jika memungkinkan. Perhitungan sewa berkala. Juan dan Marilla Peres telah menabung sebesar $36 untuk membiayai pendidikan perguruan tinggi putri mereka. Mereka mendepositokan uang tersebut di bank bank Satos, di mana uang tersebut menghasilkan bunga 4% per semester. Berapa jumlahnya sama yang dapat diambil oleh putri mereka pada akhir setiap 6 bulan selama 4 tahun masa kuliahnya tanpa menghabiskan tersebut. Pada ilustrasi 6.35, diagram waktu untuk anuitas biasa untuk dana kuliah. Menentukan jawabannya hanya dapat membagi $36.000 dengan 8 penarikan adalah salah. Mengapa? Karena itu mengabaikan bunga yang diperoleh dari uang yang telah tersisa di deposito. Nah, Maria harus mempertimbangkan bahwa bunga bertambah setiap setengah tahun sebesar 2%, bisa didapat dari 4% dibagi 2 selama 8 periode, bisa dapat dari 4 tahun dikali 2. Dengan demikian, dengan menggunakan nilai sekarang yang sama dengan rumus anuitas biasa, Maria menentukan jumlah setiap penarikan yang dapat dia lakukan sebagai berikut, yaitu nilai sekarang dari anuitas biasa sama dengan R dikurang tanggal kurung PFT dikurangi OA pangkat N, I. Nah, $36.000 sama dengan R sama dengan tanda kurung PFT dikurangi OA 8 pangkat 8,2%. Nah, $36.000 sama dengan R dikali 7,32548, maka hasilnya 4.914,35 $. Selanjutnya, ada materi masalah lain dalam nilai waktu uang. Yang pertama ada different annuities atau anuitas tunda. Anuitas tertunda ini merupakan anuitas yang pembayarannya dimulai setelah periode tertentu, yang mana terbagi menjadi dua. Terdapat future value dan present value. Future value sendiri merupakan nilai masa depan anuitas tertunda sama dengan anuitas biasa, karena tidak ada akumulasi selama periode penundaan. Sedangkan present value dihitung dengan mengurangi nilai sekarang dari pembayaran yang tidak diterima selama periode penundaan. Valuation of long-term bonds atau penilaian obligasi jangka panjang. Obligasi ini menghasilkan dua arus kas. Yang pertama ada pembayaran bunga berkala dan pembayaran pokok di akhir masa obligasi. Nilai dasar obligasi saat penerbitan dihitung dengan menilai sekarang dari dua arus kas tersebut berdasarkan tingkat suatu bunga pasar. Ada metode suku bunga efektif dalam amortisasi, diskonto atau premi obligasi. Yang pertama, menghitung beban bunga dengan mengalihkan nilai buku obligasi dengan tingkat suku bunga
efektif. Yang kedua, menghasilkan beban bunga yang merupakan persentase konstan dari nilai bunga obligasi. Ketiga, ada present value measurement atau pengukuran nilai sekarang. Menggunakan pendekatan tradisional yang mana estimasi arus kas yang paling mungkin terjadi. IFRS 13 memperkenalkan metode expect cash flow yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan arus kas dan probabilitasnya. Lalu, suku bunga yang digunakan terdiri dari pure rate of interest, lalu expect inflation rate, dan credit risk rate. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.